Saudara, kita akan baca bersama ayat kita Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca bersama mulai awal sampai akhir pada hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. 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 Kasih sebagai korban persembahan. Bicara tentang korban, saudara, kita akan lihat gambar kita yang pertama, video kita tentang korban. Silakan multimedia, lagunya, musiknya. Musiknya namanya apa? Biasanya digunakan untuk apa? Manten. Ternyata saya cari di Google, mula-mula Kebo Giro memang tuh jantung menolak bala, sehingga acara berlangsung dengan lancar. Ada yang dari Wonosobo. Orang Wonosobo itu mengenal topeng Kebo Giro. Jadi ada topengnya dan ada jogetannya. Nah, maka kalau gambar ini ya multimedia disetel lagi. Ini dilakukan di mana kira-kira? Ada kepala kerbau, mau dibawa kemana? Dibawa laut bisa, tapi ini kalau dari tradisinya paling dekat adalah di daerah Gunung Merapi, mau dibawa di kawah, diuncalkan kan itu. Nah, saudara, tentu korban yang seperti ini berbeda dengan tema kita. Kalau korban ini dalam rangka menolak bala, yaitu mungkin kalau bahasa lugasnya menyogoisasi gitu. Supaya tidak terjadi korban maka diberi persembahan kan itu, kepala kerbau. Nah, persembahan yang kemarin diperkenalkan oleh Ibu Deborah Dewi, kalau ingat di Perjanjian Lama, persembahan yang paling menarik dan tulus walaupun berat adalah persembahannya siapa?
Persembahannya Ishak atau persembahannya Abraham? Coba kita lihat benar atau salah. Ya, next. Tereng. Nah, lagunya. Benar. Tepuk tangan dulu, benar kok. Pertanyaan selanjutnya, di mana ini Musa? Di gunung apa? Di gunung Merapi? Di gunung Sinai? Ayo browsing. Coba sekarang karena kita ada wifi, kalau nggak bawa paketan, browsing Bapak Ibu, handphone jangan dimusuhi. Di gunung mana Musa mengorbankan Ishak? Di Abraham. Abraham di gunung Moria, bukan Muria. Kalau Muria itu di Kudus. Moria. Dan sebenarnya inilah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Persembahan yang takut dan hormat dan tanpa ingin mendapatkan apa-apa, bukan nyogok. Tapi faktanya ketika persembahan itu didesain secara formal, maka terjadi sebuah birokrasi. Apakah setiap orang boleh mempersembahkan korban di dalam agama Yahudi yang formal? Tidak boleh. Yang harus mempersembahkan adalah imam. Kenapa ya? Mungkin kalau semua jadi imam dagingnya habis. Yang jelas ada sebuah aturan formal. Tidak semua orang berhak. Memang tidak salah, tetapi seringkali menjadikan pergeseran. Apa yang terjadi ketika korban itu distruktur, diformal? Apa yang terjadi sehingga Tuhan Yesus senewen marah? Akhirnya korban itu dibuat seperti bisnis jualan kambing kurban di tempat ibadah, pertukaran mata uang. Maka kurban yang tulus itu menjadi porak-poranda maknanya. Maka setelah itu dikembalikan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Tuhan Yesus. Kita lihat apa betul. Yuk next. Teng. Wah, lagunya. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Nah saudara, ternyata ketika bicara tentang kurban, bukan bicara tentang jenis kurbannya, dapat bagian kepala atau buntutnya, bukan bicara harganya, bicara kurban dan bicara persembahan, bukan bicara jumlahnya, tapi bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih. Tidak ada artinya ketika semua bentuk persembahan dan korban itu hanya sebuah formalitas. Apalagi kalau di dalam persembahan bentuknya lelang. Kadang-kadang lelang itu menjadi gengsi-gengsian, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa gitu. Nah, tetapi tentu kita berkeyakinan yang lelang itu penuh dengan kasih, nggak usah panas. Itulah kasih.
sebagai korban persembahan dari hati. Mari saudara, kita akan belajar dari firman kita yang cukup singkat ini. Yang pertama, lagunya Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. saudara, salah satu liturgi, bagian liturgi kita mesti ada yang namanya hukum kasih. Setelah pengakuan, setelah mengaku dosa, maka kita dapat hukum kasih. Setelah kita dapat hukum kasih, kita mengaku dosa, kita mendapat berita anugerah. Nah, ternyata kasih itu hukum. Kita lihat proses hukum. Sayangnya kecil banget. Bisa digedekkan nggak ini Bapak Ibu? Yang namanya proses hukum itu ternyata berbelit-belit lama. Pertama mungkin kalau yang paling sederhana dari kepolisian dulu, masuk polisi. Kalau nggak segera diselesaikan masuk jaksa. Nggak diselesaikan masuk pengadilan, itu sederhananya. Jadi proses hukum itu perlu disiapkan, ada pembela, ada naik banding. Yang ingin saya katakan itulah kasih yang perlu dipersiapkan. Perlu diperhitungkan, bukan sekedar spontanitas saja yang kadang-kadang ternyata baperan, emosional. Maka kasih itu perlu ditata, kasih itu perlu diprogram, dipersiapkan, sehingga benar-benar maka kasih adalah hukum yang kita hormati. Lalu yang kedua, saudara, Seimbangan hidup antara kerja dan cinta, berjalan seiring menjaga harmoni jiwa. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, nikmati. mari kita lihat saudara ayat kita. Ayat yang ke-30 kita baca pasal 12 ayat 30, 1, 2, dan 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, akal budi, dan kekuatanmu. Nah, ada banyak versi manusia dibagi. Ada yang paling sederhana ya antara jiwa dan raga. Jiwa dibagi lagi hati, pikiran, gitu, cipta, rasa. Nah, yang paling terkenal itu yang ada di tulisan di sekolah dasar, yaitu takwa, cerdas, dan terampil. Takwa itu bicara tentang masalah afeksi. Cerdas bicara tentang biasanya logika, pikiran, pokoknya ya bicara tentang otak lah, kecerdasan. Bicara tentang apalagi melambangkan kecerdasan itu Bapak Ibu, IQ. Bicara apalagi tentang kecerdasan itu logika, nalar. Tetapi semua itu harus diwujudkan dengan psikomotorik behavior atau keterampilan. Itulah sebuah keseimbangan. Maka kasihlah Tuhan Allahmu dan seperti Tuhan Allahmu segenap hatimu, sepenuh akal budimu, kan itu. Artinya kasih itu adalah sebuah keseimbangan. Kadang-kadang kasih menjadi bencana gara-gara tidak seimbang. Ada yang namanya cinta buta, kan gitu. Cinta buta. Apapun yang diminta itu diberikan. Hari ini
Kasih itu adalah sebuah keseimbangan. Ketika kita memberikan kasih, ketika memberikan pengorbanan, ketika kita memberikan persembahan, itu Tuhan memikirkan bagaimana tujuannya adalah kita tetap seimbang hidup kita. Banyak orang yang oleng hidupnya gara-gara mungkin memberikan persembahan. Ada Bapak Ibu di sebuah gereja namanya persembahan tantangan. Itu kalau yang terbesar ditempel di dinding. Persembahan tantangan hari ini. Wah, jadi ditantang. Mungkin kena gengsi maka persembahannya dilawani utang. Mari, persembahan itu adalah sebuah keseimbangan. Jangan sampai persembahan yang kita berikan, pengorbanan yang kita berikan, kasih yang kita berikan itu menjadi tidak seimbang. Memberikan duitnya banyak tapi kemauannya banyak, kan Bapak Ibu. Biasanya kalau banyak duit itu jadi tuan, semua diatur, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, hari ini jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Lalu yang terakhir, nah, marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas saudara, antara formalitas dan realitas itu tidak akan kita perlawankan, karena semuanya ada fungsinya. Begitu juga persembahan dan pengorbanan perlu adanya formalitas. Ketika kita memasukkan uang ke kantong, ketika kita memberikan persembahan ke depan di dalam kotak, itu sebuah kebutuhan kebutuhan teologi, kebutuhan hati, kebutuhan untuk hati kita dikuatkan, didoakan. Di dalam peribadatan kita senang ketika kita didoakan. Padahal katanya Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa. Ya sudah, secara nalar kita nggak usah berdoa. Oh sudah tahu ngapain doa. Tapi manusia butuh itu. Seperti orang jatuh cinta. Walaupun bunganya layu, tapi mesti orang senang seorang wanita mendapatkan bunga. Apalagi bunga. Artinya yang formal ini menguatkan, tapi tidak berhenti di situ. Seperti Yesus, pengorbanannya, kasihnya nyata. Mari saudara, yang namanya persembahan, yang namanya korban dengan kasih itu tidak berhenti hanya formalitas. Bukan hanya sekedar sing penting wong liya ngerti kan gitu. Kadang-kadang kita kan takutnya pada manusia, bukan pada Tuhan. Nak dikira aku kira nyumbang nih, nak dikira. Padahal Tuhan nggak mengira, orang yang mengira. Tapi ini kan fakta. Formalitas itu penting. Ketika kita menjadi lebih percaya diri, tetapi tidak hanya berhenti di situ, seperti yang Kristus lakukan. Biarlah ini yang mendasari kita semakin dimengertikan bagaimana kasih sebagai korban persembahan. Amin. Saat teduh bagi kita.